Nah, dalam pembahasan kita selanjutnya, ya, apa saja, kita akan memakai dua konsep ini, kualitas dan triliun. Dan triliun, ya, konsep triliun. Nah, sekarang coba kita membahas, kembali lagi ke pertanyaannya Aristoteles, pernyataannya dia bahwa yang infinite aktual itu nggak ada, yang ada itu potensi. Nah, untuk itu, kita harus lihat hubungan dari kacamata dualistik antara the infinite one and the infinite two. Ya, dualitas itu kita lihat. Gimana sih? Nah, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa the infinite one itu dia mewakili entitas individu. Dia punya potensi untuk kesadaran akan free will dia, kehendak bebas. Ya, jadi dia mewakili entitas, ya, entitas individu ya, single one, yang memiliki potensi, potensi belum realisasi, dia punya potensi ya, untuk menimbulkan atau tumbuhnya satu kesadaran. Kepada kesadaran ya, potensi baru. Kesadaran untuk hendak bebas. Nah, potensi ini mau diaktualisasikan. Ya. Nah, jadi dalam tahap ini, udah ada kepribadian belum? Hendak bebas. Udah ada kepribadian belum? Kepribadiannya belum ada yang terbentuk. Belum ada kepribadian. Jadi, the infinite one adalah, tadi saya bilang potensi, mungkin esensi dari potensi yang tak terbatas. Ya. Esensi dari potensi yang tak terbatas yang berusaha untuk mengekspresikan diri dan mengaktualisasikan potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, dia mau ekspresikan. Nah, dari sisi dualistik, si infinitude itu dia mewakili seluruh ruang yang tanpa batas yang akan delapan ya, yang mencakup semua potensi yang mungkin ada, ya, yang segala kemungkinan ada. Jadi infinitude itu seperti seperti wadah, ya, di mana semua kemungkinan termasuk the infinite one itu ada, ya, dan infinitude itu dia melambangkan ketidakterbatasan yang tidak terwujud dan potensi murni yang belum diaktualisasikan. Sebenarnya itu kita bisa lihat juga infinite dari kacamata ketidakterbatasan yang tidak terwujud dan potensi murni yang belum diaktualisasi. Oke, ya, paham ya hubungan dualistik antara the infinite one dan the infinite. Nah, artinya antara the infinite one dan infinitude itu ada hubungan uh, yang erat, ya, karena mereka punya keterhubungan. The infinite one dia ada di dalam infinitude pada wadah, ya, dan bergantung si infinite one pada saat itu bergantung pada infinitude untuk eksistensi dia dan untuk ekspresi potensinya, karena dia masih ada di dalam wadah itu, ya. Tanpa adanya infinitude wadah tadi, infinite one nggak bisa punya ruang untuk mengekspresikan dan mengorganisasikan dirinya, nggak bisa. Dia harus punya ruang dulu. Nah, ruang itulah yang diberikan oleh dengan sabar. Si infinite one pelan-pelan dia berusaha mengekspresikan. Jadi infinited sebagai wadah dari segala kemungkinan, dia berikan kesempatan, dia berikan ruang untuk infinite one. Udah deh, lu ekspresikan kehendak. Keluar dari keadaan potensial mencapai aktualisasi. Lu kan pengennya ini. Nah, ini masih potensial. Keluar dari sini. Nah, dalam proses itu selalu ada ketegangan. Seperti
paradise sama the sun. Kan ada ketegangan. Lahirlah infinite spirit. Tapi proses ketegangan itu adalah proses ketegangan antara satu potensi juga kita bisa lihat dan keinginan untuk mengaktualisasi. Jadi kalau you ya punya suatu potensi dan you punya aktualisasi, itu ada ketegangan. Itu konsep falsafahnya. Tapi ketegangannya itu antara infinite dan infinite one, antara keinginan dari potensi untuk mengaktualisasikan, itu saya sebut ketegangan kreatif. Karena kalau kita bilang tegang, biasanya konotasi kita negatif. Oleh karena itu, kalau saya pribadi, saya mengatakan ketegangan saya ada ini ketegangan yang kreatif, yang bagus.